Kita percaya kita akan melihat orang yang remuk hatinya hari-hari ini satu kali akan making history, akan membuat sejarah dalam hidup mereka. Coba saya ingat satu bagian firman dalam 2 Samuel pasal 23. Perhatikan pada ayat yang ke-8, saya akan baca seluruh pasal ini karena ini menarik. Dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-23 untuk menghemat waktu. Saya ingin tunjukkan sesuatu yang indah sekali di sini dalam 2 Samuel pasal 23. Perhatikan pada ayat yang ke-8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal, orang Hakmoni, kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 orang yang mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Maka timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai adik Yoab anak Seruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawaannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang dibuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Luar biasa. Seorang raja besar tidak pernah bisa membuat sejarah
dengan kemampuan pribadinya. Dia dikitari orang-orang hebat di sekitarnya. Nah, Anda mau tahu ini orang-orang hebat itu asalnya dari mana? Mereka bukan lahir hebat, saudara. Gak ada lahir muncul bawa pedang, gak ada. Tidak ada satupun yang lahir langsung memanah rusa dan kena pantat rusa langsung, gak ada. Mereka lahir biasa, hidup mereka kacau balau. Anda mau tahu dari mana asal muasal orang-orang hebat ini? Coba buka dalam 1 Samuel pasal 22. Saya berdoa ini jadi kenyataan. The broken hearts making history. Satu kali, amen. Orang-orang yang hari ini remuk hatinya. Satu kali saya ingin melihat Anda jadi pembuat sejarah. 1 Samuel 22 ayat yang pertama. Alkitab berkata, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Perhatikan ayat berikutnya. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, hancur hatinya, ditolak calon mertua, ditolak pacar, ditolak tetangganya, utang terlalu banyak, pindah rumah dari rumah satu ke rumah lain, ganti telepon seminggu sekali, dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, kumpul semua. Anda bisa bayangkan kelompok seperti ini, saya beri nama pasukan Bodrek, kumpul semua. Dan dikatakan, maka ia, Daud, menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia, ada kira-kira 400 orang. Nah, di antara orang-orang inilah, kita menjumpai di antara mereka, lahirlah pembuat-pembuat sejarah. Dari pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Bukankah Allah itu luar biasa, saudara? Dan selalu merupakan sifat Tuhan. Dia tidak cari orang hebat, tapi dia cari orang yang mau diubah. Dia nggak butuh orang kaya, dia butuh orang yang mau dijadikan kaya. Oh mau Pak saya, belum tentu Anda mau. Dia nggak butuh orang suci, dia cari orang berdosa yang sedia dikuduskan dan disucikan. Dia tidak cari para pemimpin, dia cari orang di bawah yang mau diangkat dari kepala dan bukan ekor. Nah itu sifat Allah kita. Nah saya mau beritahu satu fakta yang menarik sekali. Para organisasi misi sedunia yang bertekad memberitakan Injil Yesus Kristus dengan segala yang kita punya, mereka membuat akan peta dunia dengan begitu jelas. Lalu mereka membuat suatu kotak dalam peta dunia ini yang mereka beri nama 1040 windows atau jendela 1040. Itu suatu kotak yang membentang dari Cina sampai ke bagian tertentu dari Afrika Utara, melewati akan Timur Tengah, melewati akan sebagian India Utara. Itu bagian kotak kecil yang diberi nama jendela 1040 di dunia ini. Dan mereka berkata ini merupakan daerah yang paling belum diinjili. Sisanya termasuk negara kita ini tidak tergolong 1040. Karena mereka melihat bahwa gereja sudah begitu hidup, mereka bisa memberitakan Injil untuk bangsa mereka sendiri. Tapi di atas Indonesia termasuk Malaysia, Brunei, daratan Cina, mereka kategorikan sebagian itu sebagian Asia Tengah. Lalu kemudian India, Pakistan, kemudian sampai ke Afrika bagian utara. Itu mereka kategorikan sebagai daerah yang belum terinjili dengan banyak. Mereka beri nama jendela 1040. Dan mereka berkata ini merupakan target kita membawa Injil kepada mereka. Waktu dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh PBB, saudara. Dengerin baik-baik, ini menarik sekali. Perserikatan Bangsa-Bangsa berkata bahwa 82%
dari penduduk dunia ini yang hidupnya paling miskin, paling di bawah, justru tinggal di daerah jendela 1040 tadi. Kalau Anda bisa merenung sedikit akan data ini, saya ulang, dengerin baik-baik. Menurut catatan PBB, bukan gereja, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 82% dari penduduk dunia yang hidupnya paling miskin, paling rendah standar hidupnya. Mereka tinggal, 82% diantaranya, tinggal di areal 1040 tadi. Di areal yang Injil belum dimasukkan dengan kuat, orang yang hidupnya paling miskin di dunia ini, 82% ngumpul di daerah itu. Dengan kata lain, saya mau beritahu, inilah habit, kebiasaan, hobi dari Tuhanmu. Mengangkat yang di bawah dan dinaikkan ke atas. Memindahkan dari gelap masuk dalam kerajaannya yang ajaib, saudara. Masuk di dalam terang dari Allah yang ajaib. Itu hobi Tuhanmu. Sehingga mereka yang belum terinjili, itulah mereka yang sekarang ini hidup begitu di bawah. Dan itu membuktikan begitu Injil masuk, orang membuka hatinya dan terbuka bagi Yesus Kristus Tuhan, dia ubah orang yang remuk hatinya jadi pembuat sejarah, saudara. Lihat akan apa yang dimiliki oleh Daud. Dia memiliki orang-orang yang dikategorikan hopeless. Yang pertama kumpul adalah keluarganya. Sama dengan banyak orang Kristen hari ini. Kenapa aku jadi Kristen? Karena keluargaku Kristen, aku ikut. Mereka datang ke Tuhan, datang ke Daud, bukan dengan visi. Sama sekali tidak. Nah, jangan tanya visi dengan mereka. Yang penting mereka bisa hidup sudah baik, saudara. Mereka ikut Daud ke Gua Adulam. Daud lari karena dikejar akan dibunuh oleh Saul. Sembunyi di Gua Adulam. Nah, kelompok pertama yang ikut adalah keluarganya. Nah, visimu apa? Jangan tanya visi. Visi mereka menyelamatkan nyawa mereka. Datang ke Daud karena hubungan darah. Hanya itu yang mereka punya. Dan banyak hari ini orang Kristen jadi Kristen karena orang tuaku Kristen. Tapi saya beritahu, Allah tidak keberatan dengan soal itu. Tapi dia sudah punya rencana yang luar biasa untuk hidup Anda. Kelompok kedua, orang yang dalam kesukaran. Ditinggal lari istrinya. Pekerjaan tidak pernah berhasil. Berantem dengan RT-nya setiap hari. Listrik gak bisa bayar. Oh, belum ada listrik dulu ya saudara. Pajak gak bisa bayar. Susah hidupnya. Selalu mengalami kesukaran. Mereka pikir, itu orang juga susah. Mari kita gabung. Orang susah senang kumpul dengan orang susah. Orang kaya kumpul sama orang kaya, orang susah sama orang sakit hati dengan, itu ada kelompok-kelompoknya kayak tawon, saudara. Ada kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi mereka, dia susah, kita ikut. Mereka sukar kumpul dengan Saul, karena Saul senang hidupnya. Kumpul dengan orang ini. Keluarganya lari, ikut Daud. Daud bahagia pasti. Keluarganya semua bersama dengan dia. Lalu kumpul dengan dia orang-orang yang mengalami kesukaran apapun. Orang berkata, mereka loser Pak, mereka orang kalah. Mereka gak punya kekuatan untuk bisa hidup, mereka tidak punya keberanian untuk bisa menang. Gak masalah. Tuhan punya rencana juga buat mereka. Bergabunglah orang-orang ini. Dan rombongan berikutnya, karena berkat Tuhan kurang, Krismon melanda akan Israel, mungkin. Orang-orang yang dikejar, tukang piutang. Ditagih utang terus. Dia potong sampean saluran teleponnya, karena gak kuat terima telepon, tagihan tiap hari. Kabur aja, saudara. Kumpul sama Daud. Tidak ada orang berani ngejar dia, karena kumpul dengan Daud. Anda bisa bayangin ini? Hari ini banyak sekali. Saya baru diberi ilustrasi bagus sama seorang notaris.
minggu yang lalu, saudara. Kita baru beli satu ruko lagi di sebelah ini. Amen. Saya beritahu saudara, ntar saya terlalu banyak ngomong nggak bagus lah. Tapi saya cerita ini yang bagus. Notaris ini membuat satu joke, mungkin betul mungkin tidak. Pembayaran kita buat, dia tanya begini notaris ini, ya anak Tuhan. Apa bedanya uang 50 ribuan yang lama dengan 50 ribuan yang baru? Lalu kemudian, ya kita nggak ngerti ya, saya bilang gambarnya lain, ini gambar Pak Harto, ini gambar W.R. Supratman. Yang ini orangnya masih hidup, ini sudah almarhum. Ini Presiden RI, ini Indonesia Raya. Ya kan, saudara? Ini warnanya hijau, ini mirip uang 20 ribu. Itu aja yang saya tahu. Dia bilang tidak. Notaris ini rohani sekali rupanya. Melihat hal-hal yang tersembunyi. Nanti di rumah Anda periksa, saudara. Oh, mau saya kasihkan persembahan, oh, Pak. Ya sebelum dikasihkan periksa dulu kalau nggak percaya. Dengerin saudara, dia berkata begini, Anda perlu cek. Uang yang lama, yang warnanya hijau, gambar Pak Harto itu, dia bilang ini total uang kafir. Kalau yang baru ini rohani. Saya bilang apa hubungannya Pak Harto dengan kafir W.R. Supratman dengan rohani? Bukan soal gambarnya. Dia bilang coba cari kata Tuhan dalam uang dengan gambar Pak Harto. Tidak ada. Nggak percaya tak? Percayalah usah tak cari saudara. Memang nggak ada itu, nggak ada sama sekali, nggak ada. Tapi lihat uang yang baru dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, itu ada tulisannya begitu. Jadi ini lebih rohani, yang itu kafir tanpa Tuhan, ini dengan Tuhan katanya. Terus dia bilang, mengapa ada perubahan? Ini yang menarik saudara. Betul atau tidak? Menurut saya bisa betul bisa tidak. Sebab rupanya pemerintah Indonesia ini capek. Rupiah kok kalah terus sama dolar. Nggak pernah menang. Lalu dibuat penelitian, kenapa nggak bisa menang melawan dolar? Karena dalam uang $1 itu ada tulisan, In God we trust. Kami percaya kepada Tuhan, jadi menangan katanya. Lalu kita cetak uang 50 ribu kita dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa katanya. Sehingga satu kali diharapkan $1 sama dengan 50 ribu dolar katanya. Wah, men kita kaya kalau gitu saudara. Ngomong soal uang saudara, bisa panjang. Tapi mungkin karena orang stres ya, jadi keluarlah ide-ide seperti itu. Dan menghibur diri, rupiah kalah terus. Mau ke Israel nggak jadi terus saudara. Kenapa? Karena kalah terus duitnya. Nah Anda tunggulah, mungkin ini bisa membaik saudara. Karena dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa ini. Dengar baik-baik saudara sekalian. Yang ikut Daud, yang kayak begituan. Utangnya begitu banyak, nggak sanggup bayar, kabur ya. Kabur, cabut. Kumpul sama Daud. Nggak ada telepon di situ. Nggak ada orang berani nagih. Nah, semua yang kayak begitu. Nah, kita berkata keluarganya yang dalam kesukaran, tukang dikejar-kejar utang, nggak bisa bayar. Dan rombongan terakhir yang paling sangar, orang-orang yang sakit hati. Waduh, ini susah dihadapi saudara. Kumpul semua, barisan sakit hati, utang nggak bisa bayar, dalam kesukaran, keluarga yang takut terancam nyawanya. Anda bisa bayangin kombinasi ketiganya, pasukan bodrek saudara. Anda mimpin orang begini, mumet aja tiap hari bawaannya. Dengan segala karakter, semuanya. Sakit hati lah karena nggak naik pangkat. Sakit hati. Kalau kebaktian di sinagog, kursinya dipakai orang. Padahal cap pantat saya di situ katanya. Sakit hati lah
Para imam tidak pernah besuk. Sakit hatilah, yang lain diberkati, gua kagak. Sakit hatilah, calon mertua nolak. Padahal cakepnya kayak Superman begini. Masih kurang apa? Kurang ajar mungkin ya. Sakit hatilah, perempuan nolak dia atau laki-laki nolak dia. Padahal sudah pakai suara Tuhan, sudah getar-getar, sudah nubuat-nubuat, ditolak juga. Orang masih gak percaya, aku diurapi, gua diurapi loh. Kalau ngomong bergetar kayak begini. Suaranya melengking tinggi, urapan tinggi. Gak ada orang mau sama gua katanya. Sakit hati. Sakit hatilah. Kenapa gak ada orang berkata, say hello pada saya. Padahal tiap hari sudah halo-halo ke sana kemari, gak ada orang nanggapin. Sakit hati bisa banyak sekali. Sakit hatilah tukang parkir, ngasih kembalian kurang 25 perak. Sakit hati, itu uang Tuhan padahal. Dia pakai semua yang rohani. Semua. Sakit hati apa? Segala macam. Anda bisa sakit hati dengan semuanya. Bisa. Sakit hatilah, kenapa angin tidak berhembus. Mau semua sakit hati. Semua dibuat. Anda bisa bayangin. Kalau orang-orang sudah seperti itu, kumpul jadi satu. Ditambah orang utang gak bisa bayar. Ditambah orang kriminal dalam kesukaran atau menciptakan kesukaran. Ditambah ponaan-ponaan Daud, kumpul semua, bayi-bayi kecil-kecil kumpul semua. Menyelamatkan nyawanya, mimpin kayak begitu di gua, saudara. Dan dikejar tentara Saul, Anda bisa bayangin. Tapi kabar gembira yang luar biasa. The broken hearts making history, saudara. Orang kayak begini, jadi pahlawan. Coba ngomong pada sebelahmu, tatap matanya baik-baik dan berkata, ya memang kamu seperti ini sekarang. Tapi aku percaya suatu kali kamu akan jadi pembuat sejarah. Saya dipinjemin buku menarik sekali saudara. Saya ingin bacakan beberapa halaman dari buku ini karena memberi berkat. Tulisan seorang pendeta sebetulnya. Dan dia punya gereja yang cukup besar di Amerika. Anda bisa cari bukunya juga bagus, mengembangkan kepemimpinan dalam diri Anda. John Maxwell yang tulis. Saya ingin bacakan beberapa data yang dia buat di sini. Ini menarik sekali. Karena akan membuat kita mengerti sebetulnya bahwa apa yang kita kerjakan akan berakibat luar biasa. Saya berdoa orang-orang yang hari ini mengalami hancur hatinya, entah alasan apapun, saudara akan diberkati dan satu kali Anda akan jadi pembuat sejarah. Amen, saudara. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang saya ingin tunjukkan kepada Anda. Dan saya percaya bahwa ada banyak orang yang selalu berkata tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi orang-orang yang berani melihat akan apa yang Tuhan tunjukkan, dia akan jadi pembuat sejarah yang luar biasa dalam kehidupannya. Menarik sekali. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan itu sudah nasib. Tapi saya beritahu, seringkali masalah itu merupakan jalan untuk menuju kepada keberhasilan. Saya bacakan ini bagus sekali. Dia berkata, satu-satunya hambatan yang harus diatasi oleh seekor elang untuk terbang dengan kecepatan tinggi dan dengan mudah, hambatannya adalah udara. Walaupun demikian, kalau udara ditiadakan dan burung yang gagah ini harus terbang dalam keadaan hampa udara, dia seketika akan jatuh ke tanah, sama sekali tidak dapat terbang. Unsur yang memberikan perlawanan terhadap kegiatan terbang itu pula lah yang pada saat yang bersamaan merupakan syarat yang harus ada untuk bisa terbang. Amen, saudara. Hambatan utama yang harus diatasi oleh perahu motor adalah air terhadap baling-baling. Tetapi seandainya tidak ada perlawanan yang sama, perahu sama sekali tidak akan bisa bergerak. Hukum yang sama bahwa hambatan adalah syarat untuk sukses
juga berlaku dalam kehidupan manusia. Kehidupan yang bebas dari semua rintangan dan kesulitan akan mengurangi semua kemungkinan dan kekuatan menjadi nol. Singkirkan masalah dan kehidupan akan kehilangan ketegangan kreatifnya. Jadi kalau kreatif itu menegangkan itu memberikan unsur kreatif, saudara. Saya ulang lagi ya, singkirkan masalah. Kalau Anda ingin berkata, saya mau tidak punya masalah hari ini. Apa akibatnya? Kehidupanmu akan kehilangan ketegangan kreatifnya. Orang itu sebetulnya terpacu kalau agak perutnya mules-mules sedikit karena tegang gitu ya. Ya tidak, berhasil tidak, maju tidak, ya tidak. Itu ada ketegangan yang menciptakan kreativitas. Kalau Anda sedang dalam masalah, sedang ada tegang-tegangnya hari ini, berbahagialah Anda. Kreativitasmu akan bangkit. Masalah kebodohan massal memberikan arti kepada pendidikan. Kalau semua sudah jenius, pendidikan gak ada artinya. Karena kebodohan massal, kegoblokan massal, pendidikan jadi berarti. Masalah gangguan kesehatan memberikan arti kepada pengobatan. Kalau semua sehat walafiat, dokter ora payu, saudara. Tidak perlu balai pengobatan, tidak perlu rumah sakit. Tapi karena banyak masalah kesehatan, justru memberikan arti kepada pengobatan. Masalah kekacauan sosial memberikan arti kepada pemerintahan. Kemudian dia ceritakan pengalaman menarik di sini. Di selatan, di Amerika bagian selatan, di Amerika Serikat bagian selatan maksudnya, ketika kapas menjadi raja, artinya produksi mereka yang paling hebat itu kapas. Kumpulan kumbang kapas berjalan menyeberang dari Meksiko ke Amerika Serikat dan membinasakan perkebunan kapas. Para petani terpaksa membudidayakan berbagai tanaman pangan seperti kedelai dan kacang tanah. Mereka belajar memanfaatkan tanah untuk memelihara sapi, babi, dan ayam. Sebagai hasilnya, lebih banyak lagi petani yang menjadi makmur dibandingkan ketika satu-satunya tanaman yang dibudidayakan adalah kapas. Penduduk kota Enterprise, Alabama begitu bersyukur dengan apa yang terjadi pada tahun 1910 sehingga mereka mendirikan sebuah monumen untuk mengenang kumbang kapas. Setelah mereka beralih dari sistem satu tanaman ke pertanian diversifikasi, mereka menjadi lebih kaya. Prasasti pada monumen itu berbunyi, untuk menghormati setinggi-tingginya kumbang kapas dan apa yang dilakukannya untuk mendatangkan kemakmuran kita. Amen, saudaraku. Bagus sekali. Dari bencana berubah jadi sesuatu yang berharga bagi mereka. The broken hearts making history. Orang yang remuk hatinya hari ini satu kali akan jadi pembuat sejarah. Dibuktikan oleh Alkitab, dibuktikan oleh orang-orang yang cinta Tuhan bahwa itu memang terjadi dan harus terjadi atas kehidupan kita. Masalahnya mau apa tidak, saudara? Itu aja. Kalau kita memberikan pilihan yang salah, saya berkata, ingat bahwa sebetulnya ada potensi besar keadaan yang malang hari ini akan bisa diubah Tuhan jadi sesuatu yang luar biasa. Coba lihat akan tulisan berikut ini. Bagus sekali. Sebuah penelitian terhadap 300 orang yang sangat sukses. Ini dibuat 300 nama yang paling hebat. Saya harap nama Anda satu kali juga akan diteliti oleh orang. Amen. Making history begitu. Satu kali orang akan buka arsip di file. Mungkin Pak Mulyadi akan dilihat. Making history. Ribuan pemuda diselamatkan hidupnya jadi penginjil-penginjil hebat sebelum Yesus datang. Wah, luar biasa. Dan waktu dilihat rumah damai. Man, making history. Amen. Making history. Amin. Dengar baik-baik. Sebuah penelitian terhadap 300 orang yang sangat sukses. Orang seperti Franklin Delano Roosevelt, bekas presiden Amerika. Helen Keller,
Winston Churchill, Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi, dan Albert Einstein mengungkapkan bahwa seperempatnya punya cacat. Seperti kebutaan, tuli, atau kelumpuhan anggota badan. 3/4-nya lahir dalam kemiskinan, berasal dari keluarga berantakan, dan paling tidak datang dari situasi yang sangat tegang dan kalut. Gak ada satupun yang lahir langsung selamat ulang tahun. Gak ada. Lahir dinyanyikan gak ada. Lahir disesali banyak. Lahir susah, 3/4. Miskin di tengah peperangan, di tengah-tengah bencana alam. 1/4-nya lagi cacat fisiknya. Berantakan keluarganya. Dari 300 orang paling hebat dalam sejarah manusia. Lihat Yesus. Lahirnya gak enak. Kandang. Ngerti saudara? Masih kecil dikejar sama Herodes. Raja gede takut sama bayi.